Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang urut-urutannya jima. Kita menyimpulkannya ada 3 sebagaimana yang dibahas oleh kitab Fathul Izar. Yang pertama ada pra, kemudian yang kedua saat melakukan hubungan suami istri, dan yang ketiga adalah pasca. Jadi pra, saat, dan pasca. Jadi urut-urutan melakukan hubungan suami istri atau jima itu ada 3. Yang pertama pra nanti dibagi menjadi 3, kemudian saat melakukan hubungan suami istri ada 3, kemudian pasca atau setelah melakukan hubungan suami istri ada 3. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Sebelum melaksanakan jima itu dibagi menjadi 3 langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mula'abah. Mula'abah itu adalah bermain-main dengan istri, mempermainkan alat-alat sensitif istri, misalnya dengan cara mencium keningnya, pipinya, kemudian meremas dada, payudara, dan lain sebagainya. Artinya mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang romantis kepada istri untuk merangsang supaya syahwat itu muncul dan untuk memunculkan kesenangan di antara dua pihak. Itu yang pertama. Jadi harus ada namanya mula'abah, foreplay lah kalau orang sekarang menyebutnya. Jadi jangan langsung to the point. Jangan, kalau langsung to the point itu tentu akan menyakitkan hati masing-masing dan tidak ada istilah pemanasan. Kata Dr. Boyke begitu. Harus ada pemanasan dulu. Jadi pranya itu bahasanya adalah pemanasan untuk membangkitkan semangat sang istri, membangkitkan diri kita, sehingga pada posisi jima itu pada posisi yang tepat nanti sang istri keluar air maninya, sang istri keluar, air mani laki-laki keluar, apalagi kalau keluarnya bersamaan. Menurut para ahli itu sangat bagus. Pra yang kedua adalah pada posisi yang terbaik. Jadi bahwa istri sudah siap pada posisi yang terbaik, walaupun istri itu bisa didatangi dari arah bagaimanapun dengan cara seperti apapun, tapi ada posisi yang terbaik, yaitu seorang istri terlentang dengan kakinya dinaikkan ke atas, agak ditinggikan posisi kakinya. Jadi posisi perempuan terlentang, melumah bahasa orang Jawa, lalu kakinya dinaikkan ke atas, atau misalnya area pinggulnya itu agak diganjal sedikit dengan bantal, jadi agak lebih meninggi begitu. Baru yang ketiga adalah membaca doa, minimal membaca ta'awudz, bismillahirrahmanirrahim, dan doa-doa yang memang bagus diajarkan oleh para ulama dan diajarkan warid misalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seseorang itu bisa mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian seperti yang diungkapkan di sini bisa dengan membaca surat Ikhlas, surat Al-Ikhlas, membaca nama Allah. Ketika dia mau jima, membaca surat Al-Ikhlas, kemudian dia bertakbir, membaca tahlil la ilaha illallah, kemudian berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an takhruja min sulbi, Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtani. Misalnya begitu. Itu bisa doa ketika mau melakukan hubungan suami istri. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca takbir, membaca tahlil, dan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an takhruja min sulbi, Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtani. Misalnya seperti itu. Itu doa. Setelah doa bisa menggosok-gosokkan zakar di area farji. Menggosok-gosokkan zakar ke area farji itu juga fungsinya untuk biasanya adalah supaya laki-laki bisa tahan lama atau untuk merangsang perempuan, dan juga meremas susu perempuan. Istrinya diremas-remas. Sadia ini, pentil susunya diremas-remas sampai nanti kelihatan daya rangsangan perempuan itu bisa kelihatan dari gaya geraknya. Yang orang Jawa melihatnya misal kayak gelimpungan begitu. Kayak gelimpungan berarti itu menunjukkan syahwat perempuan sedang memuncak. Ketika syahwat perempuan sedang memuncak berarti dia sudah siap. Ketika sudah siap, maka apa yang dilakukan? Ada 3 tadi itu. Jadi ketika sedang itu ada 3. Yang pertama adalah diam. Jangan banyak berbicara ketika melakukan hubungan suami istri. Diam dan lemah lembut. Diam dan lemah lembut. Yang kedua, tidak tergesa-gesa.
Jadi santai saja, jangan terlalu bernafsu, santai saja, tenang, alami, nikmati dengan alon-alon. Dengan cara begitu dia bisa mengontrol syahwatnya, bisa mengontrol air maninya supaya tidak keluar dengan cepat. Karena ada, wahai sahabatku, karena terlalu tergesa-gesa, terlalu semangat, laki-lakinya keluar duluan, si perempuannya, istrinya belum keluar, sehingga laki-lakinya cepat keluar, perempuannya belum keluar. Makanya harus dengan cara tidak tergesa-gesa mengontrol syahwatnya supaya tepat. Jadi kalau misalnya dua-duanya bisa sama, bisa berbarengan, sungguh sangat bagus sekali. Dan yang ketiga adalah kadang ada perempuan itu yang banyak airnya. Karena banyak airnya maka itu bisa melemaskan zakar, bisa melemahkan zakar. Maka kalau ada airnya maka dicabut terlebih dahulu, misalnya menghilangkan airnya terlebih dahulu, kemudian dimasukkan kembali. Karena ada perempuan itu yang banyak airnya. Kalau terlalu banyak airnya begitu, maka itu bisa menyebabkan kalau banyak airnya melemahkan zakar sehingga tidak tahan lama, misalnya begitu. Kekuatannya itu loh tidak bisa tahan lama. Kemudian yang pasca, sekarang pasca. Pasca itu adalah setelah mereka melakukan hubungan suami istri sudah selesai, maka apa langsung ditinggalkan gitu, jangan ditinggalkan langsung. Setelah perempuan itu puas, jangan ditinggalkan langsung begitu saja. Itu pihak istri disarankan untuk miring ke kanan. Pihak istri disarankan untuk miring ke kanan, tujuannya adalah kalau misalnya dia menginginkan anak laki-laki. Banyak para ahli mengatakan bahwa setelah melakukan hubungan suami istri nanti tidur miring ke kanan, nanti anaknya jadi laki-laki. Tapi kalau miringnya ke kiri, anaknya jadi perempuan. Kemudian jangan lupa pula berdoa. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu doanya. Terakhir adalah berwudu kalau dia mau tidur. Jadi setelah melakukan hubungan suami istri, kemudian dilap menggunakan tisu, dan kalau misalnya mau tidur, maka dia berwudu. Dengan cara berwudu itu berarti dia telah menjalankan sunnah. Atau kalau misalnya dia itu mau melakukan yang kedua kalinya, maka dibasuh terlebih dahulu. Jadi, tapi yang bagus adalah dia mandi. Jadi setelah dia bercumbu pasca melakukan itu dengan istrinya, setelah dilapnya, setelah dibersihkan menggunakan tisu, maka dia mandi. Kalau misalnya dia tidak mau mandi karena dingin, malam, takut misalnya diketahui oleh mertua, takut diketahui oleh orang-orang sekitarnya, adik-adiknya karena ramai, maka dia berwudu sebelum dia tidur. Dan dia mencuci zakarnya, mencuci farjinya kalau misalnya mau melakukan yang kedua kalinya, bagi yang kuat. Baik sahabatku, itu diantara urutannya. Jadi ada pra, ada sedang, atau setelah melakukan hubungan suami istri itu. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan kepada ada pendapat para ulama yang menjelaskan urut-urutannya secara rinci. Apakah mulai mencium dulu, apakah mencium keningnya terlebih dahulu. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.